Ibtidak. Ya, monggo. Ih, Ibu Ibtidaatin Nurin Nikmah, waktu kami silahkan sekarang jam 9.55 maksimal 8 menit. baik, izin share screen nih, Bapak. Ye. Efektif waktu ya, Mbak ya. Gitu, Pak. Ya, baik. Sudah muncul ya? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk seminar Waalaikumsalam. rancangan aktualisasinya saya mengambil judul Optimalisasi Pojok Baca Anak untuk mendukung gerakan literasi intensif gesit pada kelas 2B di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sragen tahun 2025. Adapun 5 isu yang saya temukan di madrasah, diantaranya yang pertama rendahnya minat baca dan literasi siswa di Min 1 Sragen. Deskripsinya karena pemanfaatan fasilitas perpustakaan atau pojok baca yang ada itu masih belum optimal serta peran guru dalam bimbingan literasi juga belum ada penguatan. Untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya penggunaan aplikasi digital untuk pengelolaan nilai siswa di Min 1 Sragen. Sebagian guru masih menggunakan cara manual untuk mengelola nilai siswa. Isu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran di Min 1 Sragen. Guru belum maksimal dalam merencanakan perangkat ajar berbasis digital, pelaksanaan pembelajaran masih terbatas pada metode konvensional, serta pemanfaatan media digital dalam evaluasi hasil belajar juga belum optimal. Untuk isu yang keempat, belum adanya pemanfaatan absensi digital di Min 1 Sragen. Pencatatan kehadiran siswa ini masih dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lebih lama dan juga rawan akan kesalahan. Terus isu yang kelima, belum optimalnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada siswa dan guru di Min 1 Sragen. Baik siswa maupun guru di Min 1 Sragen ini masih belum optimal dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dari kelima isu tersebut, saya analisis menggunakan metode APKL, kemudian didapatkan 3 isu teratas, seperti yang sudah ada di layar. Yang pertama, rendahnya minat baca dan literasi siswa di Min 1 Sragen. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi digital untuk pengelolaan nilai siswa di Min 1 Sragen. Dan yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran di Min 1 Sragen. Ketiga isu tersebut, saya tapiskan kembali menggunakan metode USG, sehingga didapatkan satu core isu, yaitu rendahnya minat baca dan literasi siswa di Min 1 Sragen. Dari core isu tersebut, saya analisis menggunakan diagram Fishbone dengan penilaian berdasarkan 4 elemennya. Ada dari sisi manpower-nya, perlu peningkatan motivasi membaca pada siswa, masih ada siswa yang memerlukan pendampingan dalam keterampilan membaca, perlu penguatan peran guru dalam bimbingan literasi, serta perlu teladan membaca dari lingkungan keluarga. Dari sisi materialnya, koleksi buku di perpustakaan ini masih terbatas. Kemudian lokasi perpustakaan juga kurang strategis dari kelas. Yang ketiganya, fasilitas perpustakaan belum sepenuhnya nyaman. Dari sisi metodenya, pembelajaran literasi belum variatif dan menyenangkan, dan belum ada program membaca rutin atau penghargaan. Dari sisi milieu atau environment-nya, yaitu budaya literasi belum terbentuk di madrasah dan juga di rumah. Kemudian konsentrasi siswa juga masih mudah teralihkan oleh gawai. Untuk penyelesaian isunya, saya mengambil 5 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama, perencanaan aktualisasi mengenai pembuatan pojok baca anak. Yang kedua, pemetaan kebutuhan materi dan desain pojok baca anak. Yang ketiga, pengadaan dan penataan sarana pojok baca anak. Yang keempat, pelaksanaan program dongeng ceria. Dan yang kelima, pengukuran dan pelaporan peningkatan minat baca. Untuk matriksnya seperti ini. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan draft rancangan aktualisasi, kemudian menghubungi mentor untuk jadwal konsultasi, mempresentasikan rancangan aktualisasi dan menerima masukan. Outputnya berupa draft rancangan aktualisasi, kemudian ada penjadwalan sesi konsultasi dan juga masukan serta arahan dari Bapak Kepala Mentor. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, tahapan kegiatannya sosialisasi kepada siswa dan orang tua, kemudian melakukan survei visual kepada anak untuk pemilihan pojok baca. Yang ketiga, mengadakan diskusi ringan brainstorming dengan siswa. Dan yang keempat, menyusun daftar perlengkapan dan kebutuhan pojok baca. Outputnya ada dokumentasi kegiatan sosialisasi, kemudian ada draft atau hasil pencatatan survei yang dilakukan kepada siswa untuk kelengkapan pojok bacanya. Yang
Kegiatan ketiga, tahapan kegiatannya menyusun buku berdasarkan tema ceria yang menarik, kemudian menghias pojok baca dengan dekorasi yang menarik, dan yang ketiga membuat rak atau tempat buku yang mudah dijangkau oleh siswa. Outputnya, buku-buku bisa tersusun dengan rapi dan juga pojok baca didekorasi dengan dekorasi yang memikat serta adanya rak atau tempat buku. Untuk kegiatan yang keempat, tahapan kegiatannya penjadwalan sesi membaca mandiri 15 menit setiap pagi, kemudian melaksanakan aktivitas dongeng ceria mingguan, dan yang ketiga, adanya mendorong siswa untuk menceritakan kembali cerita yang baru mereka dengar atau mereka baca menggunakan bahasa sendiri. Outputnya ada dokumentasi pelaksanaan dan juga eh, kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan yang kelima, tahapan kegiatannya mencatat jumlah buku yang dibaca oleh siswa setiap minggu, kemudian mengobservasi tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan di pojok bacanya. Yang ketiga, memberikan stempel atau stiker bintang literasi kepada siswa yang sudah menyelesaikan satu cerita atau berpartisipasi aktif. Dan yang keempat, menyusun laporan sederhana. Untuk outputnya ada data jumlah buku yang sudah dibaca anak setiap minggu, kemudian ada kita pemberian stempel bintang literasi dan juga ada foto kegiatan anak ketika di pojok baca. Untuk jadwal kegiatannya di minggu pertama itu minggu keempat bulan Agustus itu pelaksanaan kegiatan pertama, kegiatan kedua dilaksanakan di minggu pertama bulan September, kegiatan ketiga dilaksanakan di minggu kedua bulan September, kegiatan keempat dilaksanakan di minggu ketiga dan minggu keempat, dan untuk kegiatan terakhir itu dilaksanakan pada minggu ke-6 bulan September dan minggu pertama di bulan Oktober. Adapun kendala dan antisipasi yang nantinya mungkin akan ditemui untuk kegiatan pertama itu terbatasnya sesi konsultasi karena padatnya kegiatan di madrasah. Untuk antisipasinya menggunakan schedule dengan mentor sesuai dengan jadwal Bapak Mentor. Kemudian kegiatan yang kedua, kendalanya sulit mengidentifikasi minat baca siswa yang beragam, terus keterbatasan referensi desain pojok baca yang ramah anak, dan juga terlalu banyak saran atau masukan serta permintaan dari berbagai pihak. Untuk antisipasinya, kita melakukan survei singkat sederhana, kemudian mencari referensi desain dari internet, dan juga kita menentukan kesepakatan bersama yang realistis dan sesuai tujuan dengan pihak yang terkait. Untuk kegiatan ketiga, kendalanya itu yang pertama karena anggaran terbatas, anggaran kelas terbatas untuk membeli buku dan perlengkapan. Kemudian koleksi bacaan juga kurang variatif. Antisipasinya kita berencana untuk menggalang donasi buku baik dari guru, orang tua maupun siswa. Kemudian kita juga memanfaatkan barang bekas yang masih layak pakai serta melakukan rotasi bacaan dengan meminjam dari perpustakaan sekolah ataupun madrasah. Untuk kegiatan yang keempat, kendalanya anak cepat bosan jika menggunakan metode mendongeng yang monoton. Yang kedua, tidak semua guru ataupun orang tua mampu mendongeng. Dan yang ketiga, fokus anak sulit dijaga dalam waktu lama. Antisipasinya, kita menggunakan variasi metode mendongeng, baik berupa gambar ataupun media digital, kemudian melakukan pelatihan singkat kepada guru, ataupun langsung memanfaatkan media digital, dan juga membuat sesi singkat kepada anak dalam pelaksanaan di pojok baca. Untuk kegiatan yang kelima, kendalanya anak tidak konsisten mencatat bacaan, kemudian sulit mengukur peningkatan minat baca secara objektif dalam waktu singkat, dan dokumentasi kegiatan mungkin kurang. Untuk antisipasinya, kita membuat kartu baca dan juga stiker bintang literasi untuk siswa, kemudian kita melakukan evaluasi rutin, mingguan, ataupun bulanan, dan yang ketiga, dokumentasi baik berupa foto, video, ataupun berupa pelaporan. Terima kasih. Demikian dari saya. Monggo. Terima kasih Mbak Ibtidaatin Nurin, pas 8 menit luar biasa. Baik, saatnya waktu kami persilahkan untuk yang terhormat Bapak Mentor dari Ibu Ibtidaatin untuk memberikan penguatan maksimal 4 menit dari sekarang. Sekarang sudah jam 10.05. Waktu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Teguh dari BDK yang kami hormati, Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa melakukan mentoring Ibu Ibtidaatin. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa tentunya rencana itu sudah dikonsultasikan kepada kami selaku pimpinan kepala madrasah. Dan yang kedua, bahwa apa yang direncanakan oleh saudara-saudari peserta Latsar ini
memang mendukung program madrasah dan juga program dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Di awal Agustus ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen membuat program GESIT, gerakan literasi intensif yang dilaksanakan seluruh madrasah di Kabupaten Sragen harus melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu di Min 1 Sragen juga pada tahun ini pun juga melaksanakan gerakan yang sama sebagai wujud dari tindak lanjut apa yang dilakukan oleh Bapak Kasih Pendidikan Madrasah. Maka kami selaku Kepala Madrasah mulai menyusun perencanaan termasuk pengadaan buku baca non pelajaran. Kita sudah menyiapkan anggaran meskipun belum besar, buku-buku bacaan di luar mata pelajaran dongeng, cerita rakyat, cerita Islami ini sudah mulai kita siapkan dan alhamdulillah Bu Ibtidaatin juga sudah kemarin menjadi pustakawan sementara membuat semacam labelisasi di buku agar buku ini labelnya seperti apa bisa diketahui. Maka dengan adanya program membuat pojok baca, ini tentunya juga bisa menggerakkan program gesit di madrasah kita. Yang perlu diperhatikan oleh Ibu Ibtidaatin nanti adalah di pemetaan buku materialnya. Buku-buku yang ada di madrasah ini secara bertahap pun akan kita siapkan dengan anggaran yang ada. Ini secara berkala 1 semester sekali nanti kita siapkan buku-buku yang baru. Termasuk nanti yang dibawa ke pojok baca di kelasnya Bu Ibtidaatin adalah nanti disesuaikan dengan kelasnya. Silahkan buku-buku yang ada dicari yang pas yang seperti apa. Kemudian juga dilakukan rotasi secara rutin. Harus bisa dipahami ini anak sudah selesai atau belum. Ketika memang semuanya sudah selesai, ditukar dengan yang ada di perpustakaan, diganti dengan yang baru. Kalau nanti semuanya sirkulasi ternyata sudah selesai, berarti saatnya nanti madrasah menggalang dana, baik itu dari BOS maupun anggaran yang ada, maupun di pihak orang tua atau siswa, agar nanti bisa secara bersama-sama menyediakan buku bacaan non pelajaran di Bu Madrasah Ibtidai, Ibtidaiyah Negeri 1 dimut dulu. Sragen. Semoga kegiatan gesit pojok baca yang digagas oleh Bu Ibtidaatin nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan literasi para siswa di Min 1 Sragen. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup Baik. aja. Terima kasih Bapak Moh Rosid Ridho atas penguatannya untuk Ibu Ibtidaatin. Baik, silakan Ibu penguji 8 menit dari sekarang jam 10.08 waktu kami silakan. Terima kasih Pak Teguh dan yang kami hormati Pak Mohrosid Ridho, mentor dari Bu Ibtidaatin Nurin Nikmah. Ini namanya Ibtidaatin, kerjanya di Madrasah Ibtidaiyah. Pas nih. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Mohrosid itu luar biasa itu, sudah dukungan sepenuh hati itu. Sepenuh hati dan sepenuh dana mungkin nggih Pak Rosid. Iya, kalau saya melihat itu luar biasa. Tinggal Bu Ibtidaatin mampu tidak nanti supaya berkelanjutan gesitnya tadi. Nih, coba yang mengganggu jenengan disuruh keluar dulu. Nggih, Bu. Ya, karena saya mau memberikan masukan. Punten Ibu, anak-anak mencari tadi. Iya, ya. Karena ini termasuk perbaikan ya. Bu Ibtidak. Coba untuk judul ini perlu direvisi. Optimalisasi pojok baca anak untuk mendukung gerakan literasi intensif atau gesit. Jadi program literasi kan dari madrasah sudah ada, yaitu gesit. Cuma pelaksanaannya mungkin belum optimal. Nah, maka jenengan itu mau mengoptimalkan itu melalui pojok baca. Betul enggak? Nggih. Maka tadi judulnya sudah direvisi ya. Tapi nanti direvisi lagi, maka nanti bisa diubah. Saran saya gini. Optimalisasi gerakan literasi intensif atau gesit melalui pojok baca pada kelas tadi 9 ya.
di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sragen tahun 2025. Pun. Nah, karena ini jenengan belum menyampaikan melaluinya itu apa. Ya kan melaluinya pakai pojok baca ya. Nggih. Gitu. Kemudian otomatis nanti, bentar, isunya tadi apa? Rendahnya minat baca dan Nah, literasi siswa. coba kalau dibalik, kita cari kelemahan ASN-nya apa? Jangan nyalahkan siswanya. Berarti apa? Benar. Itu kita Mm-mm. belum optimal dalam pembimbingan Mm-mm. literasi kepada siswa. Iya, itu. Ganti itu nggih. Nggih. Otomatis kalau nomor 5 juga sebetulnya perlu diganti, Bu, karena itu masih mengarah ke siswa. Nah, kemudian jika core isunya sudah diganti apa tadi belum optimalnya, maka USG juga ganti, ya. Kepalanya itu loh. Yang Kemudian di bawah USG belum ada gagasan kreatifnya. Langkah-langkahnya itu apa saja? Itu belum ada, ya. Nah, yang ada kata-kata dinjenan itu sudah ada kata-katanya, tapi belum ditulis. Misalnya, untuk mengatasi rendahnya minat baca dan literasi, diperlukan serangkaian kegiatan sistematis dan aplikatif yang apa itu? Ya, sistematis itu serangkaian itu kan 1, 2, 3, 4, 5, atau sampai 6 itu. Ya. nggih. Kemudian di kepala matriks juga belum ada, nanti ditambahi. Nah, sekarang coba saya tolong ditayangkan lagi outputnya, Nggih. kegiatannya. Sebentar saja. Aduh, Mm-mm. langsung di output nggih, Ibu? Iya, langsung di matrik itu. Mm-mm. Nah, di matrik itu buatlah pointer, Bu, sehingga jelas. Ya, coba, ya, di slide show. Perencanaan aktualisasi satu kan kegiatannya itu tentu Nggih. ini menghubungi mentor untuk jadwal konsultasi. Baik, mungkin ini jadwalnya ya. Ya, tentu Oh, untuk jadwal. ACC-nya dulu. Nah, ini outputnya apa? Tentu yang pertama apa ini? Kan draft. Ya cukup ini draft rancangan Oh, aktualisasi yang memuat ini. Ya. nggih. Kemudian enter lagi jadwal sesi konsultasi yang sudah di-ACC oleh mentor, ya kan? Nggih. Kemudian yang kedua, pemetaan kebutuhan ini yang disampaikan Pak Roset tadi penting banget, Bu. Pemetaan kebutuhan materi dan desain pojok baca anak. Maka yang pertama apa? Ini maksudnya pemetaan itu melalui sosialisasi. Kan sebelum kita action di kelas, kita sosialisasi dulu kepada orang tua dan siswa gitu, Bu. Ya, Biar tentang tahu, iya tentang program kita untuk yang meningkatkan, pojok baca itu ya. nggih, ya pojok Oke, bacanya. baik. Nah, kemudian pemetaannya di mana ini? Karena ini untuk rencana awalnya, kalau kita menghadirkan, untuk pemetaan, nggih, pemetaan, Iya, oh, nggih, maaf. Untuk pemetaan pemetaan, kebutuhan materi belum ada loh ini. oh, nggih, Yang pemetaannya, disampaikan Pak Roset tadi kan memang penting banget ini. Jadi nanti kalau judul besarnya pemetaan kebutuhan materi dan desain itu minimal ya ada dua, yaitu apa? Melakukan pemetaan kebutuhan materi dan kemudian membuat desain pojok baca anak, ya kan? nggih, nggih. Nah, ini kan belum ada, maka nanti outputnya harus ada apa? Pemetaan kebutuhan materi. Nggih, nggih, nggih. Ya, ini mungkin jangan perlu bisa selain sosialisasi itu adalah apa? Melakukan survei, entah melalui ini min ya, Nggih, survei, bisa juga angket, bisa juga wawancara atau apa yang menunjukkan siswa itu memilih materi, kebutuhan materinya itu apa, dan desain pojoknya kalau memang jenengan mau bekerja sama dengan anak, itu, ya. Jadi nggih. nanti outputnya ya dokumen pemetaan kebutuhan materi. Tadi yang disampaikan Pak Kepala itu penting banget, Bu. Sehingga nanti ada rolling per tahunnya itu. Ya. Coba bawahnya lagi. 3, Nggih. pengadaan dan nah, pengadaan judulnya kan pengadaan. Ini mana jenengan yang mengadakan? Belum ada. Ini langsung menyusun bukunya kan Nah, yang disusun sudah itu ada, kan kalau nggih. barangnya ada. Nggih, nggih. Nah, maka yang pertama itu tentu tahapan kegiatannya adalah
mengadakan buku. Nah, pakai apa? Pakai dana bos atau apa? Atau nanti yang dikendala tadi apa? Dengan Dana. bantuan guru, apa, Nggih. orang tua atau buku bekas. Itu harus jelas, Bu. Maka outputnya apa? Tersedianya Buku. 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 Baru setelah Nggih. itu baru menata. Oh, Mau nggih. menata kok tidak ada barangnya. Nggih. Dan seterusnya ya. Itu Nggih, nanti Bu. perlu dibuat pointer sehingga membaca outputnya itu jelas. Oh, nggih, Bu. Jadi tidak perlu rintik-rintik panjang. Nggih. Itu ya analisis dampak sudah. Cukup Pak Teguh. Di anu Baik. nggih, Mbak Iti. Ngoten Pak Roset. Nggih, matur Oke. nuwun Bu Semoga Budi. sukses nggih. 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 Terima kasih Pak Hmm. Roshid, Mbak Ibtidaatin. Silakan closing 5 detik Mbak Ibtidaatin. Baik. Terima kasih kepada Ibu Budi Lestari sebagai penguji, kepada Bapak Teguh Suyatno selaku coach dan juga moderator, kepada Bapak Maurosид Ridho sebagai mentor saya di sini, dan mohon maaf tadi karena berbagai macam kendala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Muhrosid Ridho dan Ibu Ibtidaatin bisa meninggalkan breakout room ini. Terima kasih. Presenter yang ketujuh Nggih, sama-sama. adalah Ibu Ifah Syahifana. Monggo Ibu. Oke, Pak. Izin share screen nih, Pak. Ya. Sekarang jam 10.17. Silahkan 8 menit dari sekarang. Hmm. Apakah sudah terlihat nggak, Pak? Sudah, silahkan. Hmm, Sebentar, Pak.